Oke, selamat datang di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gua akan review beberapa pertandingan Premier League, terutama Premier League yang cukup seru ya. Di akhir pekan ini ada beberapa pertandingan yang dramatis, banjir gol, dan juga ada beberapa pertandingan yang tentu saja anti klimaks atau kejutan. Yang pertama, kita mulai dulu dari Arsenal. Arsenal memuncaki klasemen Premier League at least untuk 1 minggu ini dengan rasa aman karena mereka mampu meraih kemenangan menghadapi Wolves dengan skor tipis 2-1. Dan ya, Arsenal di babak pertama at least mereka jauh lebih baik ya, dan mereka mampu cetak 2 gol cepat, dua gol yang keren, set piece. Tapi di babak kedua memang sedikit menurun dan kebobolan 1 gol pula ya lewat kesalahan dari seorang Zinchenko di sana. Tapi that's okay. Yang penting mereka meraih kemenangan 2-1 dan sekarang berada di puncak klasemen dengan 33 poin, berbeda dengan 2 poin dengan Liverpool, 2 poin. Liverpool 31 di peringkat kedua. Kita ke MU. MU kalah 1-0 berhadapan dengan Newcastle United. Gue lihat susunan pemainnya aja udah agak gimana gitu dari MU ya. Karena lu punya Højlund, lu ada Anthony di bench, fit, yang dimainin adalah Martial dengan Rashford. Dua pemain yang sudah beratus-ratus kali diberikan kesempatan dan bapuk terus, tapi terus saja dijadikan andalan, terutama Rashford ya. Itu terus dijadikan andalan. McTominay jadi starter lagi, padahal dia sering sekali nggak kelihatan ketika dijadikan starter. Back kiri, lu ada Luke Shaw, lu ada Reguilon. Yang main siapa di back kiri? Dalot. Gua nggak tahu, serius. Apa yang ada di benak dari Erik ten Hag dalam memilih starting eleven, dalam memilih pemain. Ya, lu harus bisa memilih pemain yang sesuai dengan lawan lu. Lu bisa adaptasi nggak dengan lawan lu. Newcastle main di kandang itu on fire terus, selalu perform. Dan mereka kita tahu mengandalkan intensitas cepat. Intensitas cepat dari awal, mereka benar-benar nge-press dengan 5-6 pemain. Jadi lu butuh pemain yang fisikal. Lu butuh pemain yang bisa bermain dengan mengandalkan fisik juga. Intensitas, kerja keras. Yang itu tidak lu bisa dapat dari yang namanya McTominay, ya, namanya Dalot, yang namanya Rashford, yang namanya Martial. Lu nggak bisa dapat dari pemain-pemain ini. Kenapa lu mainin? Padahal ada Amrabat. Udah beli Amrabat, tetap aja mainin McTominay. Ya susah juga. Dan terutama di babak pertama itu, ya, MU beruntung sekali hanya kebobolan. Enggak kebobolan bahkan di babak pertama. Itu beruntungnya beruntung. Karena apa? Satu, kena Mister Trippier. Finishingnya si Almiron sama Isak lagi jelek banget, sehingga nggak ada gol. Padahal peluangnya begitu banyak dari Newcastle. MU benar-benar nggak bisa apa-apa. Cuman satu peluang. Selama 90 menit satu clear peluang on target dari Garnacho. Sama dua yang goal offside. That's it. That's it. Newcastle di babak pertama 14 shots. MU 2. Itu sudah kelihatan jomplang sekali. Barulah kebobolan akhirnya di menit 55. Karena memang wajar. Karena lu tidak bisa mengandalkan lu bermain bertahan, lu nggak kebobolan. Dan Newcastle menjawab itu. Mereka terus menyerang, mereka terus memberikan tekanan, dan lahirlah gol tersebut. Walaupun berdasarkan ada kesalahan yang kerebut bolanya, lalu Newcastle lakukan transisi cepat. Dan berapa kali Wan-Bissaka itu nggak ada di pos dia. Berapa kali Livramento begitu dominan di area kiri. Begitu juga dengan si Trippier, Dalot. Aduh, gue nggak ngerti. Dan gue tidak melihat ada progres yang signifikan dari permainan MU, jujur aja. Ketika kemarin mereka menang 3-0 menghadapi Everton, semua orang puji MU. Tapi gue lihat ini, menangnya ini benar-benar murni karena efektivitas pemain depan. Padahal Everton itu jauh lebih banyak peluang, tapi mereka tidak bisa konversi menjadi gol. MU satu peluang satu gol. Itu aja kelebihan dia. Kelebihan MU. Padahal secara permainan ya sangat sangat apa ya? Pragmatis gitu. Nggak ada pattern, nggak bagus, nggak menguasai pertandingan.
Ya mau sampai kapan ya gue nggak ngerti. Kalau lu mengharapkan semua pemain balik dari cedera, siapa sih yang nggak cedera? Siapa sih klub yang nggak mengalami cedera? Contoh paling bagus lawan Newcastle. Callum Wilson, Daniel Burn, Harvey Barnes, Murphy, Willock, Target, Longstaff, Botman, Tonali, Skorsing. Ini udah berapa? 9 pemain yang bisa menjadi pemain utama, yang biasanya jadi andalan Newcastle. Ini absen. Buat mereka tetap bisa perform. Artinya bukan salah di pemainnya kalau gue bilang. Dan kelihatan pemain MU itu tidak ada motivasi. Entah karena mungkin mereka tidak percaya dengan pelatih atau apa, gue nggak ngerti. Mereka nggak ada fighting spirit, nggak ada ingin merasa berjuang, ingin menang, nggak ada. Nothing. Dan mereka layak mendapatkan kekalahan ini. Bahkan kalau gue bilang bisa lebih dari 1-0. Jadi cukup beruntung mereka hanya kebobolan 1-0. Orang menyalahkan harusnya kartu merah. Yang menyedihkan itu justru emang lu nggak bisa menang lawan 11 orang. Lu harus lawan 10 orang dulu baru lu bisa cetak gol atau bisa mendominasi. Kan itu menyedihkan. Untuk klub sebesar MU dengan pelatih yang katanya kayak taktik, itu sangat menyedihkan. Ya jadi ya ini kembali lagi membuka mata para fansnya bahwa jangan terlalu euforia dulu kalau menang-menang. Lihat menangnya seperti apa, caranya seperti apa. Apakah dengan solid kemenangannya atau dengan hoki. Itu berbeda. Oke, terus kita ke Chelsea Brighton. Tadi ini juga seru dengan Liverpool Fulham. Dua tim sama-sama menang, Chelsea menang, Liverpool menang. Dramatis, Chelsea 2-0 terlebih dahulu unggul, nggak ada masalah, mereka main bagus di kurun waktu 20 menitan. Terus abis itu Brighton lebih ambil alih karena mereka sudah tertinggal 2-0, tapi yang bikin alur pertandingan sedikit berubah adalah kartu merahnya Gallagher. Kartu merahnya Gallagher ini benar-benar menurut gue stupid ya. Tidak perlu sama sekali 2 kartu kuning. Dia udah tahu dia dapat kartu kuning, dilakukan pelanggaran yang nggak ada tujuannya, itu benar-benar murni untuk dapat kartu kuning kedua. Dan itu jelas membuat Chelsea berubah gaya permainannya di babak kedua. Jauh lebih defense, ngincer counter, dan nggak ada masalah juga. Toh mereka mendapatkan gol ketiga kan? Gol ketiga bener. Lewat counter, Mudryk dengan kecepatannya ini debatable sekali untuk dikasih penalti. Karena murni duel itu, murni duel body, dikasih penalti oleh wasit. Ya, wasit Inggris, nggak heran. 3-1, Brighton lebih all out lah, masukin lah Pedro, masukin Mitoma, dan lain-lain. Itu benar-benar membuat Chelsea lebih lebih terkurung lah. Dapat berapa kali peluang nggak bisa dieksekusi, terus ada beberapa save dari Robert Sanchez juga yang cukup baik dari Chelsea. Ya akhirnya cuma 1 gol yang mampu diciptakan oleh Brighton, ya lewat headingnya Joao Pedro. Terus hampir dapat penalti ya di detik-detik akhir, tapi itu bukan penalti sama sekali, itu clear kena kepala. Jadi keputusan yang tepat dari wasit. Dan dengan kemenangan ini tentu saja Brighton tidak bisa menggeser United. Harusnya kalau menang mereka bisa geser United, tapi enggak. Mereka kalah dan tetap berada di peringkat 8 sementara dengan selisih 2 poin dengan Manchester United di peringkat ke-7. Terus Liverpool pun sama demikian, menang 4-3. Mereka unggul dulu 1-0, disamain 1-1, mereka unggul 2-1, disamain lagi 2-2. Mereka tertinggal 3-2 dan akhirnya mereka mampu comeback dengan 2 gol dari, by the way, gol 4-4-nya keren banget golnya Liverpool ya. Benar-benar 3-nya ke pojok atas, 1-nya ke pojok bawah. Jadi Liverpool pun benar-benar menunjukkan mental ingin jadi juara di momen-momen penting. Mereka bisa perform dan menempel Arsenal sementara di peringkat kedua dengan selisih 2 poin, which is good. Nah, kita ke pertandingan terakhir, City Tottenham Hotspur. City itu starting 11-nya ya nggak banyak berubah, hampir sama seperti terakhir kali mereka menghadapi Liverpool. Ya karena pemain-pemainnya praktis belum balik. Mungkin Gvardiol ya yang menggantikan Nathan Ake, sisanya sama. Karena Nunes masih cedera, De Bruyne masih cedera, si siapa? Grealish dari bench. Di babak pertama ya itu Spurs istilahnya ya diobok-obok lah. Karena City bermain jauh lebih baik, mereka mendapatkan banyak sekali peluang.
Tapi yang namanya Spurs ini memang tidak butuh banyak peluang ya. Satu kali gol pertama itu kan dari Spurs dulu. Itu counter pertama, peluang pertama dari Son langsung jadi gol. Itu harusnya Ederson bisa dapat, tapi Ederson ya kembali lagi di pertandingan kali ini bermain sangat buruk. Ya, gol-gol yang harusnya dia bisa dapat yang nggak dapat. Terus abis itu Son tidak mau kalah, dia cetak gol ke gawang lawan, dia mau cetak gol ke gawang sendiri di menit 9. Jadi 1-1. Habis itu Foden gol keren banget, gol set play yang benar-benar khas dari Manchester City, banyak passing 2-1. Setelah itu di babak pertama banyak sekali peluang, Haaland itu buang 2 peluang clear ya. Gua nggak ngerti lagi lah. Doku kena mistar, Alvarez kena tiang, jadi banyak sekali peluang dari City. Harusnya kalau City bisa cetak 4 gol minimal, misalkan 4-1 di babak pertama itu praktis sudah selesai. Tapi mereka tidak bisa kill the game, itu yang menjadi problem. Makanya di babak kedua Spurs bisa bangkit. Ini yang harus dilakukan oleh City, harusnya dari babak pertama kill the game. Ya, cetak gol ketiga, cetak gol keempat. Kalau lu 2-1 ya belum aman sama sekali, dan itu terbukti. Ya kan? Di golnya Lo Celso. Dan setelah gol itu bahkan Spurs lebih gencar karena ada beberapa kali peluang yang cukup berbahaya ke pertahanan dari Manchester City. City ganti pemain, Doku diganti oleh Grealish. Nah, di situ Grealish ini memang kelihatan jauh lebih dewasa dibandingkan Doku. Memang Doku ini eksplosif, tetapi eksplosif aja nggak cukup di laga-laga besar. Lo harus bermain dengan matang, dengan otak gitu. Dan Grealish jauh lebih baik ya dibandingkan Doku. Satu momentum kesalahan Bissouma mampu dimanfaatkan dan akhirnya 3-2. Kita berpikir 3-2 udah selesai lah. Ya kan, di kandang City sulit mengalahkan City di kandang, apalagi hanya menang imbang pun sulit bagi tim-tim yang bertandang ke markas City. Tetapi muncullah lagi-lagi efektivitas dari Tottenham Hotspur. Satu crossing dari Ben Johnson, bam, heading Kulusevski, 3-3. Ini benar-benar ya menunjukkan Spurs ini benar-benar sangat efektif, sangat amat efektif. Tapi ada hokinya juga di menit-menit akhir ya, dimana Haaland yang memberikan passing long ball play on sebenarnya, tapi wasit justru meniup peluit. Itu sangat disayangkan, padahal itu onside, dan kalau itu tetap dilanjutkan itu bisa jadi gol loh dari Foden, karena itu benar-benar dia tuh pasnya itu Foden itu kosong sendirian. Jadi wasit itu memang ya pasti akan menuai pro kontra, digoreng di media. Tapi yang jelas ini seri rasa kemenangan bagi Spurs, yang mereka sangat senang gua rasa mendapatkan 1 poin. Sedangkan City jelas ini kehilangan 2 poin karena mereka pertama banyak sekali peluang yang mereka sia-siakan, dan yang kedua yang tadi, yang kasus wasit itu di detik-detik akhir. Oke, jadi City berada di peringkat 3 sementara dengan 30 poin. Selisihnya nggak beda jauh dengan Liverpool dan Arsenal di peringkat 1-2 dengan selisih 3 poin dari Arsenal, selisih 1 poin dari Liverpool. Jadi persaingan ini masih sangat terbuka, Jadi ya kita lihat bagaimana dinamika persaingan di Premier League sampai akhir musim. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.